Di era digital sekarang, sistem distribusi adalah tulang punggung dari banyak layanan yang kita gunakan sehari-hari. Mulai dari distribusi data, konten, hingga layanan cloud. Semua itu butuh infrastruktur yang handal. Nah, kita perlu paham bagaimana sistem ini bekerja, mulai dari arsitektur, algoritma, sampai keamanannya. Gua Andrean, di sini gua bakal bahas tentang sistem distribusi ini. Pertama, ada node-node komputasi. Ini bisa berupa server fisik, virtual machine, atau bahkan kontainer. Setiap node memiliki kemampuan pemrosesan dan penyimpanan sendiri. Kedua, jaringan komunikasi yang menghubungkan semua node ini. Mereka menggunakan berbagai protokol seperti TCP/IP, HTTP2, atau gRPC untuk saling berbicara. Ketiga, middleware, perangkat lunak khusus yang menjadi penerjemah antara aplikasi dan sistem distribusi. Contohnya seperti Apache Kafka untuk pertukaran pesan, atau Kubernetes untuk mengelola kontainer. Dan yang terpenting, algoritma konsensus. Ini adalah aturan yang membuat semua node bisa sepakat tentang keadaan sistem. Bayangkan ada 1000 node yang tersebar di seluruh dunia. Bagaimana mereka bisa sepakat bahwa suatu transaksi valid? Disinilah algoritma seperti Paxos atau Raft berperan. Tapi tidak ada sistem yang sempurna. Sistem distribusi harus menghadapi apa yang disebut cap theorem. Teori ini mengatakan bahwa sistem distribusi hanya bisa memenuhi 2 dari 3 properti ini. Consistency, data sama di semua node. Availability, selalu bisa merespon. Dan partition tolerance, tahan terhadap pemutusan jaringan. Contohnya, sistem perbankan memilih consistency dan availability. Mereka perlu memastikan saldo kamu akurat dan selalu bisa diakses. Tapi jika jaringan terputus, transaksi mungkin ditolak. Sementara media sosial mungkin memilih availability dan partition tolerance. Lebih baik kamu tetap bisa posting meski melihat timeline yang sedikit kedaluarsa, daripada tidak bisa mengakses sama sekali. Di era di mana data tumbuh eksponensial dan konektivitas menjadi kebutuhan pokok, sistem distribusi bukan lagi sekedar pilihan, tapi suatu keharusan. Dari komputasi awan hingga IoT, dari AI hingga metaverse, masa depan komputasi adalah masa depan yang terdistribusi. Jadi lain kali ketika kamu menonton film tanpa buffering, melakukan transaksi kripto, atau sekedar mencari di Google, ingatlah, ada ribuan node di seluruh dunia yang bekerja sama untuk membuat pengalamanmu berjalan mulus. Itulah keindahan sistem distribusi. Jangan dia untuk terus mendalami dan membayi sistem distribusi bekerja. Ini adalah kunci untuk masa depan teknologi kinestik. Kalau kamu tertarik untuk belajar lebih dalam tentang sistem distribusi, coba explore tools seperti Kubernetes, Docker Swarm, atau Apache Kafka. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sistem distribusi apa yang paling menarik buat kamu? Sampai jumpa di video berikutnya.